Halo sobat YouTubers, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran yang menarik. Syarat yang pertama tentunya adalah smartphone, kemudian ada koneksi internet, baik itu dari kartu seluler ataupun wifi. Yang penting jangan menggunakan wifi tetangga. Oke, semua bercanda. Kemudian ada Power Director. Ini software yang cukup mudah, aplikasi yang cukup mudah untuk digunakan di smartphone. Kemudian syarat yang terakhir adalah semangat yang kuat, karena ini yang dibutuhkan oleh semua konten kreator. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oke, langsung saja langkah yang pertama, kita buka Play Store untuk mendownload Power Director-nya tadi. Nah, kita ketik saja di kolom pencarian Play Store dengan mengetikkan Power Director. Nah, Power Director-nya tadi, nah ini karena sudah menginstal, jadi tulisannya buka. Jika belum diinstal, tulisannya adalah install. Nah, kemudian jika dibuka, jendelanya akan seperti ini terlihatnya. Karena ini sudah ada beberapa proyek, jadi terlihat seperti itu. Untuk membuat proyek video baru, tinggal klik buat video yang ada di tengah-tengah. Kemudian kita beri nama proyek tersebut sesuai dengan keinginan saudara YouTubers. Misalkan kita ketik judulnya video pembelajaran. Kemudian kita pilih rasionya, pada umumnya adalah 16:9. Kita klik saja. Nah, kalau misalkan kita masih belum punya bahan video, langsung saja kita lari ke YouTube. Nah, di YouTube apa saja yang kita cari? Yang pertama kita cari intro untuk opening video kita. Usahakan intronya yang bagus karena dapat menarik viewer kita nanti. Kemudian jangan lupa pada settingannya klik Creative Commons. Nah, kenapa harus pilih Creative Commons? Supaya video yang kita upload nanti tidak terkena klaim copyright. Sekali lagi, biar tidak terkena klaim copyright, karena kalau terkena klaim copyright, otomatis video kalian tidak bisa dimonetisasi. Nah, coba kita buka satu opening intro. Nah, ini cukup menarik. Yang penting itu tadi, jangan lupa Commons kreatif, kemudian pilih opening yang menarik. Itu saja untuk menarik viewer. Nah, ada pepatah juga yang mengatakan kesan pertama begitu menggoda. Oke, bercanda. Nah, ini lanjut lagi. Jika sudah menemukan intro yang tepat, klik bagikan, kemudian salin linknya. Nah, klik salin link, kemudian kita menuju ke Google Chrome atau Google pencarian Google yang ada di depan itu. Ketik saja save from net. Ketik saja save from. Nah, kita klik, itu muncul dia ID save from net. Kita klik saja save from. Kemudian di kolom save from tersebut kita tahan, klik ditahan, kemudian ada menu tempel nantinya. Nah, itu menu tempel akan keluar kalau diklik dan ditahan. Tempel URL videonya tadi, kemudian klik tanda panah hijau dan muncullah unduhan untuk video intro tersebut. Kita pilih yang 720 supaya kualitas videonya tidak pecah. Nah, itu sudah ada proses download yang berjalan. Kalau sudah, kita lanjut lagi, mencari karakter yang kita butuhkan untuk video pembelajaran kita. Nah, apa saja? Yang pertama backgroundnya dulu. Nah, background classroomnya kita cari dari Google juga. Nah, ini dia. Ini bukan bentuk video, melainkan hanya bentuk gambar biasa. Caranya klik dan tahan, kemudian nanti akan muncul download gambar. Nah,
Sudah cukup mudah bukan? Kemudian kembali ke YouTube lagi untuk mencari karakter gurunya. Karakter gurunya biasanya kita pakai karakter kartun karena itu lebih apa ya, saya rasa menarik peserta didik untuk melihatnya karena dunia mereka lebih banyak ke film-film kartun. Nah, green screen man atau green screen teacher kartun bisa, atau main kartun juga bisa. Saya usahakan mencari dalam bentuk bahasa Inggris saja karena nanti pilihan yang muncul lebih banyak dan lebih menarik. Nah, ini bisa kita lihat ada banyak pilihan di sini. Nah, klik satu saja. Kita klik satu saja, contohnya misalkan yang ini sama, klik bagikan, kemudian salin linknya, kemudian kita masuk ke save from yang ada di Google tadi. Nah, kita klik save from net lagi. Nah, paste di situ, kemudian tempel. Klik tahan dan tempel, kemudian download lagi, ukurannya 720 supaya gambarnya tidak pecah. Jika sudah, kita bisa masuk lagi ke aplikasi Power Director-nya tadi. Nah, bisa kita lihat di sini, project kita tadi masih kosong, tidak ada apa-apa. Yang pertama, kita harus membuka media dulu. Nah, di bawah tombol kembali itu ada tombol media. Kita klik yang bagian video karena yang awal dimasukkan adalah intro. Kita coba dulu apakah betul ini intro yang tadi. Oh ya, betul. Kalau sudah betul, kita klik tanda plus untuk menambahkan ke layar. Nah, itu sudah muncul intro yang kita pilih tadi. Kita download tadi. Selanjutnya kita masukkan juga background classroom. Nah, ini ada pada tab gambar. Nah, tab gambarnya kita pilih, kita geser mana tadi classroom kita. Nah, ini dia. Ini tinggal klik saja. Tinggal klik tanda plus. Nah, bisa kita lihat ini berbeda dengan video, lebih pendek karena dia berupa gambar, tidak memiliki durasi. Jadi jangan khawatir, ini bisa dipanjangkan secara manual gambar tersebut. Nah, kemudian untuk intro ini bisa kita pilih segmen mana yang kita gunakan. Jadi kita lihat dulu, kita putar dulu videonya, kemudian nanti kita akan potong bagian mana yang kita butuhkan sebagai intro video kita. Nah, ini kita pilih pada bagian sini, kita potong. Caranya memotong bagaimana? Tinggal klik saja, klik di bagian intro. Nah, kemudian di situ ada seperti simbol cutter. Nah, itu fungsinya untuk memotong video menjadi beberapa bagian. Kita geser lagi, lah posisinya sudah tepat pada saat mengawali intro di bagian tengah-tengah. Nah, kemudian kita stop di situ. Kita lanjut lagi. Nah, sampai kepada bagian yang kosong kita geser. Kemudian kita potong lagi. Nah, saya lebih memilih ke bagian tengah ini. Ya, tidak masalah, suka-suka kalian saja pilih bagian mana. Kalau sudah selesai bisa kita buang dengan cara kita klik. Kita klik, kemudian kita pilih kotak sampah untuk membuang bagian yang tidak digunakan. Nah, bagian depan juga tidak digunakan. Kita klik, kita buang. Nah, jadinya seperti ini. Nah, terlihat cukup bagus. Kita bisa mengulangi untuk mengoreksi apakah ada bagian yang kurang sempurna. Nah, kalau sudah sempurna, nah, kita cek lagi. Kita bisa masukkan lapisan. Lapisan apa? Lapisan teks. Fungsinya apa? Ini untuk menutupi menutup tulisan yang ada di intro tadi. Nah, kita klik saja. Ada banyak model teksnya di situ. Kita klik. Nah, kemudian kita sesuaikan panjang tulisan tersebut. Nah, kita rubah.
Itu tulisan Cyberlink itu defaultnya dari Power Director, kita rubah menjadi tulisan video pembelajaran. Nah, kita bisa tekan enter untuk memindahkan kursornya ke bawah. Video pembelajaran. Nah, kita klik centang untuk OK atau sudah selesai. Di sini untuk menutupi tulisan yang ada pada intro tersebut. Nah, kemudian untuk mengolah tag, kita pilih tombol edit itu yang seperti gambar bullpoint, kemudian pilih T itu. Nah, di sini muncul banyak sekali pengaturan seperti rata tengah, persis sama seperti yang ada di Microsoft Office kita. Kemudian ada pilihan font juga. Kita tinggal pilih font mana yang kita inginkan. Nah, kita bisa pilih warnanya juga, misalkan warna ini, warna merah, atau warna-warna yang lain yang kalian inginkan. Ini ada di menu colornya. Kemudian untuk stroke ini seperti garis yang ada di bagian luar hurufnya, kita pilih warna hitam. Nah, ini untuk mengatur ketebalan garisnya tersebut. Nah, bisa seperti itu. Jadi untuk menutupi bagian merah yang ada di tengah-tengah tadi, kita bisa menutupnya dengan teks seperti itu. Nah, usahakan rapi. Kita bisa menambah lagi apabila ini masih belum tertutup secara rapi. Kalau sudah, bisa kita coba, kita play. Apakah tulisan dari intro tadi sudah tertutup dengan tulisan kita sendiri? Ya sudah, cukup bagus. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap transisi. Transisi ada kotak kecil di antara video intro dan background classroomnya. Kotak kecil tersebut sebagai efek transisi yang akan kita rubah. Di sini ada banyak sekali transisi. Tinggal pilih mana yang sesuai selera kalian semua. Nah, misalkan saya coba, nah ini, klik tanda plus. Nah, jika di kotak tersebut sudah masuk, berarti transisinya pun sudah masuk. Ayo kita coba bersama-sama. Ini bisa kita sesuaikan untuk teksnya tadi. Kita coba, ya cukup bagus bukan? Oke, keren. Lanjut. Nah, sekarang kita masukkan karakter guru atau karakter orang kartun tadi dengan cara klik lapisan, kemudian kita pilih di bagian video. Nah, di sini bagian video, tinggal kita geser saja di mana posisinya tadi, yaitu di folder download. Kita ulangi lagi, ada di folder download. Kita klik saja. Nah, kita klik itu, terlihat karakternya. Kemudian kita pilih dan memasukkannya tetap sama. Klik tanda tambahkan atau tanda plus. Kita bisa mengatur pada bagian mana ditambahkan. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian kita tinggal mengatur besar kecilnya atau posisi dari gambar tersebut. Ini saya letakkan di pojok sebelah kiri. Kita perbesar lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini masih terlihat hijau. Ada background hijau atau yang kita kenal dengan green screen. Bagaimana cara menghilangkannya di Power Director? Cukup mudah, tenang saja. Kita klik lapisan karakter tersebut. Nah, sebelum ke karakter, kita lihat backgroundnya itu seperti bergerak mengecil. Nah, kita bisa mengaturnya dengan cara klik tombol edit, kemudian pilih geser dan zoom. Kita pilih no effect saja supaya backgroundnya tidak bergerak kemana-mana. Nah, jadi kalau sudah klik OK, kemudian kita klik edit lagi. Karena itu backgroundnya mengecil, kita pilih yang pangkas. Caranya memangkas bagaimana? Nah, tinggal dijubit seperti kita memperbesar gambar pada galeri. Kita coba. Nah, betul sekali seperti ini. Kita jubit dengan dua jari kita. Posisinya kita sesuaikan. Nah, terlihat papan tulisnya akan lebih besar. Kalau sudah, kita kembali lagi ke lapisan karakter tadi. Nah, di sini kita posisikan, kita klik,
kemudian kita klik lagi pilihan editnya. Nah, kalau diputar masih ada background hijau bukan? Oke, sekarang kita hilangkan, kita klik edit, kemudian di sebelah bawah kiri ada kunci chroma. Kunci chroma kita klik saja, kemudian di situ ada seperti apa itu, seperti pensil kecil. Kita klik pada warna hijau yang akan dihilangkan, kita taruh di situ, kemudian kita klik lagi tombol pensil tersebut. Nanti warna hijaunya akan hilang. Nah, betul sekali seperti ini. Kemudian untuk merapikan, kita tinggal geser dua tombol ini. Nah, jika digeser ke kiri, hijaunya akan terlihat kurang rapi. Kemudian kita coba lagi geser ke kanan. Nah, hijaunya akan hilang dan terlihat cukup rapi. Kita coba, kita play. Nah, bagaimana? Cukup bagus bukan hasilnya? Ini masih pada 40% tahap pengeditan. Kita coba play lagi untuk melihat apakah sudah rapi. Kemudian kita masukkan lapisan teks atau biasanya materi apa yang dijelaskan pada video pembelajaran tersebut. Kita klik lapisan teks, kita pilih yang default saja supaya teksnya tidak bergerak kemana-mana dan peserta didik bisa membacanya dengan baik. Nah, misalkan ini kita tulis belajar membuat video pembelajaran dengan menggunakan atau dengan Power Director. Dengan Power Director. Nah, ini teksnya terlalu panjang bukan? Jika terlalu panjang, kita klik lagi teksnya. Kita bisa enter pada bagian-bagian dibagi kalimat tersebut. Kita bisa enter. Maaf, hilang, kita ketik lagi. Nah, kita enter. Nah, kemudian kita coba. Jika masih terlalu panjang, kita bisa enter lagi pada bagian video pembelajaran supaya tergeser ke bawah. Coba lagi. Nah, sudah bagus. Kemudian kita pilih edit text untuk merubah model huruf, kemudian warnanya dan lain-lain. Sama seperti kita mengedit teks pada awal tadi. Kemudian jika karakter kartun ini dirasa kurang panjang, tenang saja, kita bisa menggandakan karakter tersebut. Jadi kita klik edit kemudian gandakan. Nah, di situ ada dua karakter, tapi dengan karakter tertentu, dengan karakter yang tetap sama. Nah, ini kelihatan seperti menghilang atau ada scut pada video tersebut. Kita klik edit dan fade outnya kita hilangkan supaya dua video ini terlihat menyatu, karena ini video yang kedua merupakan duplikasi dari video karakter yang pertama. Untuk video yang kedua, fade in-nya kita hilangkan. Kita coba play. Nah, ini terlihat tidak ada pergantian video di situ, sudah bagus. Kemudian backgroundnya kita sesuaikan panjangnya juga. Ini hasil teksnya tadi. Setelah itu kita bisa menambahkan lagi teks dengan gerakan-gerakan tertentu, sama ada di menu layar teks juga. Sini kita klik lagi, kita hapus dulu. Nah, kita
diketik praktis dan mudah. Kita atur hurufnya sama seperti mengatur huruf sebelumnya tadi, sesuai selera saja. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mencoba menekan tombol play untuk melihat hasilnya tadi. Nah, jika sudah bagus, kita bisa masukkan gambar. Kita bisa masukkan gambar karena biasanya di video pembelajaran itu ada gambar-gambar yang dimunculkan. Kita pilih di menu tab gambar. Nah, di sini kita pilih misalkan gambar mana ya enaknya ini. Oke, kita pilih gambar anak kecil ini. Nah, bisa kita atur sama seperti mengatur pada karakter tadi. Kemudian kita hilangkan juga lapisan putih sama seperti menghilangkan lapisan kroma tadi. Kita coba play. Nah, lapisan putihnya sudah hilang. Tinggal kita sesuaikan di mana posisi gambar tersebut berada. Nah, kita sesuaikan posisinya, misalkan di sebelah sini. Taruh saja di sebelah sini. Nah, cukup bagus. Kemudian teksnya juga kita sesuaikan supaya waktu teks dan gambar tersebut hilang bisa secara bersamaan. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup, perhatikan. Kita bisa memotong backgroundnya sama dengan tombol cutter tadi. Jika video tersebut sudah cukup sampai di situ, kita potong dengan cutter. Nah, itu di situ dengan cara klik dulu bagian background, gambar background, cutter. Kemudian kita kasih animasi atau efek transisi pada kedua background tadi. Kita beri efek transisi. Nah, ibaratnya ini background yang kedua adalah bagian penutup dari video kita. Nah, bagus bukan? Itu efek transisinya. Kita bisa masukkan teks lagi di sini. Kita masukkan teks. Caranya sama dengan cara yang pertama. Kemudian kita klik dan kita tulis. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, seperti ini saja misalnya. Kita sesuaikan sama persis dengan mengatur pada teks yang pertama dan teks yang kedua tadi. Dan langkah selanjutnya adalah memasukkan bagian musik pengiring atau audio pengiring. Kita klik di tab musik. Kita geser. Nah, ini kebetulan saya sudah punya koleksinya. Format MP3 saja, format MP3. Kita pilih sama, kita bisa download di Google, tapi ingat pilih yang Common Creative. Jangan sampai kita terkena klaim copyright karena nanti video kita tidak bisa dimonetisasi. Kita pilih misalkan, nah ini. Memasukkannya juga sama, klik tanda plus. Nah, itu sudah masuk. Kita tunggu sampai prosesnya 100%. Kenapa tidak dimulai pada bagian intro? Karena bagian intro sudah memiliki audio tersendiri tadi. Jadi kita biarkan saja, kita luruskan saja musik pengiring tersebut pada setelah intro. Kita coba play. Nah, ini sudah ada musiknya. Nanti kita akan lihat bersama-sama video jadinya. Nah, ini sudah masuk musiknya. Oke, bisa dicoba untuk di play dulu. Jadi kita play dulu untuk melihat. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi musik pengiringnya sudah masuk.
intro sudah memiliki musik sendiri. Tapi jika kalian mendownload intro yang tidak memiliki musik, ya bisa digeser lapisan musik ini sampai ke depan. Kemudian kita lihat jika dirasa musiknya terlalu panjang. Nah, ini slide atau proyek kita ini sudah habis di sini, tapi musiknya masih berjalan terus. Kita bisa memotongnya dengan cara sama seperti memotong background tadi. Kita klik bagian musik, kemudian kita pilih icon cutter. Nah, jadi terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang belakang kita buang saja dengan klik kotak sampah itu. Nah, pas sama, jadi sama segaris. Nah, pada bagian akhir kita lihat, nah itu berakhirnya musik dengan berakhirnya video sama persis. Kemudian kita klik lagi, kita edit. Nah, kemudian volume ini kita kecilkan. Kenapa? Supaya musik pengiring ini tidak mengganggu suara kita ketika presentasi dalam video tersebut. Kemudian kita klik tombol fade out supaya musiknya ketika akan berakhir volumenya akan turun secara otomatis. Nah, sekarang kita tinggal mengisi suara sesuai teks. Kita sama klik pada media, diklik saja. Kemudian pada bagian musik kita pilih tombol record yang di pojok kiri bawah. Nah, itu ada muncul tombol record merah di sebelah kiri. Kita luruskan dulu dengan proyeknya atau dengan teks yang akan kita baca. Kemudian bisa klik tombol record ini ketika kita sudah siap. Kita ulangi lagi. Nah, kita luruskan dulu di sebelah sini, baru kita klik tombol recordnya. Kita coba bersama-sama. Nah, kemudian pilih ke audio kedua saja, jangan yang audio pertama, karena audio pertama sudah ditempati oleh musik pengiring. Nah, ketika play sudah berjalan, kita bisa mengisi suara seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Audio di lapisan kedua. Ingat, di lapisan kedua untuk rekaman. Karena jika lapisan pertama yang diklik, maka nanti musik pengiringnya akan bergeser. Nah, itu hasil rekaman kita. Kita klik, kemudian pilih edit. Nah, volumenya kita besarkan sampai 200 atau mentok. Mentok saja supaya suaranya terdengar dengan jelas. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ini sudah selesai. Oke, jika sudah cukup, kita tinggal tekan tombol di pojok kanan atas, simpan video, kemudian simpan ke galeri atau kartu SD. Kita pilih ukurannya. Ukuran 720. Nah, ini cukup bagus ketika di-upload di YouTube, nanti kualitasnya video tidak akan pecah. Kita tunggu sampai 100% prosesnya. Nanti ketika 100% kita akan coba memutarnya. Nah, proses perenderan video ini sendiri bergantung pada panjang pendeknya video. Jika videonya panjang, maka prosesnya akan agak lama. Kita coba, kita klik putar sekarang. Belajar membuat video pembelajaran dengan Power Director. Praktis dan mudah. Nah, bagaimana? Cukup mudah, bukan?